Saya sebutkan satu persatu. Mohon izin pada siang hari ini kami bersama-sama dengan jajaran Bea Cukai, Dirjen Pas dan Kejaksaan Agung melaksanakan ekspos hasil penindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilaksanakan oleh jajaran yang tadi kami sudah sampaikan. Operasi dilaksanakan sejak selama bulan Juni di 3 TKP, yaitu di TKP Aceh, kemudian di Riau dan di Bali, di mana dalam operasi yang dilaksanakan secara bersama-sama tersebut, mohon izin nanti secara teknis mungkin Pak Direktur yang akan menyampaikan pelaksanaannya. Selama operasi dilaksanakan berhasil menangkap 13 orang tersangka, di mana 2 tersangka ada dari Aceh, kemudian 1 tersangka dari Provinsi Riau dan 10 tersangka dari Bali. Penindakan yang dilaksanakan oleh jajaran di wilayah Polda Bali. Adapun barang bukti yang bisa disita dari seluruh kegiatan tersebut di 3 lokasi yang tadi saya sampaikan, ada 428 kg sabu dan 162.932 butir ekstasi yang nanti yang sama-sama bisa kita lihat di depan ini. Mohon izin kepada Pak Dirtipid Narkoba untuk lebih jelasnya menyampaikan kronologis kegiatan bersama yang dilaksanakan. Tentunya ini informasi yang saling di-share antara pihak Bea Cukai, kemudian dari Dirjen Pas dan kami di dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, dan ini kerjasama yang sudah kesekian kalinya dan tentunya akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Saya persilakan kepada Pak Direktur Dirtipid Narkoba untuk menyampaikan secara langsung penindakan yang dilaksanakan di wilayah Aceh, Riau dan Bali. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim yang saya hormati. Izin kami untuk menyampaikan rilis masalah pengungkapan kasus hasil kerjasama antara Dit 4 Barskrim Polri, jajaran Bea Cukai dan dari jajaran Lapas, serta dari Direktur Tindak Pidana Polda Aceh, Riau dan Bali. Adapun yang TKP pertama itu ada TKP sebanyak 448 kg sabu. Ini diamankan di Aceh Utara, ya, dengan tersangka ada 2 orang. Ini adalah sebagai penyimpan barang sabu di dalam hutan. Ini informasi informasi dari rekan-rekan dan kita semua untuk mencari. Akhirnya tepat di Aceh Utara kita amankan 2 tersangka dan 348 paket sabu. Total beratnya adalah 348 kg. Modusnya adalah memasukkan barang narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Opernya adalah di daerah sungai, dekat daerah Aceh Utara. Di situ ada hutan dan ditaruh di hutan. Ya. Adapun kronologis yang kedua adalah pengungkapan sabu sebanyak 80 kg dengan ekstasi sebanyak 22.932 butir, itu berada di wilayah Riau. Sama juga barang ini adalah berasal dari Malaysia yang kita dapat di daerah Dumai, hasil kerjasama juga antara Dir 4, Polda Riau, Bea Cukai dan dari Kalapas. Ya, ini adalah semua joint, bukan kerja sendiri tapi joint investigasi. Yang mengamankan tersangka bernama H dengan barang bukti 80 kg sabu dan ekstasi sebanyak 22.193 butir. Untuk kasus ketiga ini diamankan di Bali. Ya, di Bali sebanyak 140.000 butir ekstasi. Ya, dengan tersangka sebanyak 2 orang, tersangka sebanyak 10 orang, bernama T, Y, I, U, J,
P, R, I, D, dan ID. Barang buktinya adalah 40.000. Modus operandi barang ini dikirim dari Belanda melalui jalur darat dan kita melakukan counter delivery sampai ke Bali. Jadi barang ini sampai di Bandara Suta dan counter delivery sampai di wilayah Bali karena pemilik atau pembelinya adalah di daerah Bali. Demikian untuk rilis masalah 3 kasus tersebut. Terima kasih. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan expose daripada pengungkapan 3 kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Riau dan Bali. Saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa ekspos yang dilaksanakan pada sore hari ini itu, saya persilakan Pak. Ya, Pak, tadi disebutkan pengungkapan 3 kasus ini kerjasama Bea Cukai dan PAS. Tapi belum disampaikan tadi peran dan PASnya apa? Apakah ada di antara semua tersangka ini pelakunya narapidana atau gimana? Terus yang kedua, pertanyaan yang lain Pak, terkait update dari soal narkopolitik yang Bapak sempat sampaikan sampai saat ini seperti apa perkembangannya, update-nya, pemetaan yang dilakukan, sudah adakah indikasi-indikasi itu terbukti apa tidak? Itu aja, terima kasih. Baik, untuk informasi kita tetap dari Bea Cukai dan juga dari tidak pelaku dari lapas ya. Sudah arti kita join untuk memberikan informasi. Kita nggak perlu bisa buka di sini secara gamblang untuk tersebut ya. Tapi kita berkat bantuan dari Dirjen PAS dan Bea Cukai kita bisa mengerjakan ini ya. Narkopolitik. Untuk narkopolitik sampai sekarang kita terpantau terus dan kita masih belum ada terindikasi untuk ada hal tersebut. Tapi tetap kita pantau untuk hal tersebut sampai menjelang pemilu. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin menambahkan bahwa peredaran narkotika ini tidak pernah terlepas dari peran daripada teman-teman kita yang ada di Dirjen PAS di dalam membantu sharing informasi adanya pelaku-pelaku yang sekarang ini sedang berada di lapas. Mereka tidak menutup kemungkinan itu memiliki jaringan di luar dan mereka mengendalikan peredaran narkotika itu dari dalam lapas. Ini suatu hal yang luar biasa dilaksanakan oleh jajaran Dirjen PAS di dalam mendukung penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika seluruh Indonesia. Nah, di mana informasi ini bisa diberikan langsung kepada Polri, bisa diberikan kepada Bea Cukai atau bersama-sama kita bahas informasi tersebut untuk ditindaklanjuti bersama. Bila ada menyangkut personel atau narapidana yang ada di lapas, maka dengan cepat beliau akan membantu untuk memfasilitasi tindakan kepolisian bersama Bea Cukai yang ada di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sampai saat ini kita masih terus melakukan kegiatan pemantauan dan pemetaan terhadap peredaran narkotika. Ini kan narkotika ini kan memang sebenarnya barang ini nggak ada karena berbahaya, tapi pasarnya cukup lumayan di Indonesia. Bisa digunakan untuk apa saja, bukan hanya untuk politik, tapi bisa juga untuk kejahatan-kejahatan lain termasuk kejahatan terorisme. Oleh karena itu jajaran Direktorat 4 tentunya bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di Bea Cukai, kemudian dari Dirjen PAS dan dari Kejaksaan Agung untuk terus memonitor potensi-potensi yang bisa digunakan dari hasil peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh para pelakunya. Namun kita tidak akan mungkin bisa ungkap ya. Kita masih terus petakan dan monitor, mudah-mudahan apa yang sinyalemen yang disampaikan oleh jajaran Direktorat beberapa waktu yang lalu ini tidak terjadi. Saya rasa itu tambahan. Terima kasih. Mungkin Pak Dirjen juga. Sambut.
rasa kalau para pelaku ini kan memanfaatkan pasar yang ada bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan rapat Somdesi di Jogja juga, salah satunya adalah membahas kasus transnasional crime, di mana salah satu pokok bahasannya adalah kasus narkotika. Artinya bahwa himbauan justru kita minta kepada, ini melalui rekan-rekan media, ini perannya sangat penting di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak, karena angka prevalensinya cukup tinggi, masih sekitar 4% kalau tidak salah, jadi sekitar hampir 5 juta penduduk Indonesia menjadi pecandu dan penyalahguna. Artinya potensi pasar itu besar dan ini bisa berkembang kalau tidak kita lakukan upaya-upaya pencegahan dan penangkalan terhadap peredaran gelap tersebut. Artinya mohon bantuan kepada rekan-rekan media sekalian untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahaya daripada penyalahgunaan narkotika ini, karena tidak bisa sembuh. Bagi pecandu dan penyalahguna itu istilahnya pulih. Kalau tidak dilakukan pengawasan ketat oleh keluarga dan lain sebagainya, potensi untuk kambuh itu sangat besar. Jadi himbauannya adalah kalau hindarkanlah jauh-jauh daripada penyalahgunaan narkotika karena tidak bisa disembuhkan. Saya rasa itu. Terima kasih. Pak Dirjen Pas, silakan. Terima kasih Pak Kabar Reskrim, rekan-rekan Pak Dirjen, dan yang mewakili dari Jaksa Jampidum. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan Pak Kabar bahwa peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan informasi kepada Direktur 4 dan juga kepada teman-teman lain. Misalnya ada yang sudah akan keluar, jadi para pelaku yang akan keluar sudah habis masa hukumannya dan akan bebas, itu ada potensi-potensi untuk bermain. Tetap kita selalu memberikan informasi baik kepada Bareskrim maupun ke BNN sehingga pergerakan ini tetap dapat terpantau. Kurang lebih seperti itu peran daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih Pak Kabar, kami kembalikan. Pak, jadi total nilai semuanya ini berapa Pak? Baik itu yang sabu maupun ekstasi. Totalnya untuk sabu 400. Nilainya Pak? Oh nggak boleh, jangan ya. Siap. Mungkin di-update lagi ke Dirjen Bea Cukai. Biasanya kalau setiap kali rilis di-update tuh sudah berapa kali melakukan penanganan bersama, peraturan bersama, dan jumlahnya juga berapa. Artinya bisa dibandingkan nanti dengan masa yang sama di tahun yang lalu dengan sekarang meningkat apa tidak. Nanti kita itu. Yang kedua Pak, kan kemarin rame tuh Pak ada bunker ya, bunkernya narkoba di salah satu kampus di Makassar. Nah itu apakah sudah ada maksudnya Polri ada melakukan pengembangan nggak Pak? Apakah narkoba itu sudah mulai masuk ke jaringan mahasiswa dan sudah apakah hanya di situ saja? Apakah ada kemungkinan di seluruh kampus juga sebenarnya jaringan narkoba itu sudah menyusup atau bagaimana? Mungkin analisanya seperti apa? Oke, terima kasih. Mau nanya dari TV One, antara dari 3 wilayah yang tadi disebutkan, apakah ada keterkaitan antara 3 wilayah ini dalam satu jaringan yang sama? Terima kasih Pak Kabar. Rekan-rekan media mungkin kami tambahkan satu, tadi sampaikan Pak Kabar Reskrim bahwa ini adalah koordinasi bersama. Selama ini penanganan narkoba dari kepolisian dipimpin oleh Kabar Reskrim bersama Polda dan juga disupport kerjasama dengan BNN dan juga Dirjen Pas dan kami di Bea Cukai. Tentunya kita tahu pemasukan daripada barang-barang ilegal ini banyak macam. Ada dari pesawat, ada dari kapal, dan dari bentuk di perbatasan juga dimungkinkan. Dan kami dalam melaksanakan tugas mensupport Bareskrim dan juga Dirjen Pas dan juga BNN, paling tidak tangkapan ini melibatkan di Kanwil Bea Cukai di Aceh, Kanwil Bea Cukai di Riau, di Sumut, kemudian Kepala KPU di Suta dan
di internal kami dan juga bersama Polri dan juga sama BNN dan Ditjenpas. Tadi ditanyakan tahun lalu kerjasama kami dengan APH melakukan tegahan mencapai 6,5 ton. Sebelumnya 2021 sekitar 5 ton, dan sampai saat ini di bulan Juni ini paling tidak sekitar 2,6 ton sudah bisa kita tegah bersama dengan kepolisian, dengan BNN, dengan PAS bersama. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk yang jaringan sama adalah antara Aceh dengan Riau, karena barang-barangnya masuk dari Malaysia dan dia menggunakan jaringan sama. Makanya kita setelah Riau bisa nangkap kembang ke Aceh. Ya. Untuk masalah yang di Sulawesi Selatan itu tetap kita dalami terus, ya, kita lihat terus, ya. Tetap kita akan pantau-pantau semua, ya, bukan cuma semua masyarakat yang kira-kira menggunakan barang-barang narkotika ini. Sekian, terima kasih. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada sore ini. Baik, untuk pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tulis 9 tentang narkotika, ya. Ancaman hukumannya adalah pidana mati. Subsidiar pasal 111 ayat 2 junto 132 ayat 2 Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Adapun jiwa yang telah diselamatkan dari semua barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 2.320.932 jiwa kita selamatkan dengan barang bukti yang telah kita amankan. Baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dengan rilis bersama ini sebagai bentuk komitmen kita untuk terus bergandengan tangan di dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di seluruh wilayah Indonesia, karena tidak menutup kemungkinan ini bisa menyasar kemana saja, karena tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bisa melalui jalur darat, laut maupun udara, dan ini pergeserannya bisa sangat cepat, dan modus para pelaku juga selalu mengadaptasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh APH di lapangan. Jadi peran daripada rekan-rekan sekalian di memberikan informasi kepada masyarakat, ini terutama ini Bali ini agak rawan ini kalau dengan adanya peredaran ekstasi yang cukup besar. Mohon kepada Pak Direktur 4 untuk betul-betul melakukan langkah-langkah pencegahan agar masyarakat yang belum menjadi pecandu tidak menjadi tertular karena itu. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kabel Polri beserta Direktur Tindak Pidana Narkoba Polri yang telah melaksanakan siaran pers pengungkapan tindak pidana narkotika, dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk melaksanakan foto bersama dengan barang bukti yang telah dihamparkan ke hadapan kita sekalian. Dan untuk rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat mengabadikan gambar atau foto bersama. Kepada hadirin tamu undangan, kami juga persilahkan untuk ikut dalam kegiatan foto bersama ini. Dan sekali lagi, rapat pak, agak rapat pak. Kami akan pandu rekan wartawan untuk melaksanakan foto bersama. Kita berikan hitungan mundur. Iya. 3, 2, 1. Sekali lagi kami hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, baik. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara konferensi pers
pengungkapan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu dan ekstasi hasil pengungkapan dari Direktorat